Shalom, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sabina Fernita Osda dengan NIM 2105030224. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan ikat pada hewan. Nah, apa itu jaringan ikat pada hewan? Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mosedrem dengan berbagai bentuk. Jaringan ini mempunyai cairan ekstraseluler di mana sel-sel yang menyusun jaringan tersebar pada cairan ini. Nah, cairan ini dikenal sebagai matriks. Nah, apa saja fungsi jaringan ikat pada hewan? Nah, fungsinya yang pertama adalah menyambung dan mengikat satu jaringan dengan jaringan yang lain, membentuk struktur tubuh, menyimpan energi seperti jaringan ikat lemak, mengangkut zat-zat pada tubuh seperti jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Yang terakhir, melakukan pertahanan tubuh dalam melawan serangan bibit penyakit. Yang berikut kita akan mengetahui apa saja faktor penyusunnya. Nah, yang pertama adalah fibrolas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenkin. Nah, berdasarkan tahap perkembangannya, jaringan ikat terbagi atas jaringan ikat embrional dan jaringan ikat dewasa. Nah, yang pertama adalah jaringan ikat embrional. Jaringan ini terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya, dan jaringan ini kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan pengikat lainnya. Yang kedua, jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya ini terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikuler, dan jaringan lemak. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang paling umum ditemukan di dalam tubuh manusia. Dan jaringan ikat longgar berfungsi membentuk organ dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Yang berikut, jaringan ikat padat. Jaringan ini disebut juga dengan jaringan kolagen yang dapat menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya. Yang berikut, jaringan lemak atau adiposa. Jaringan adiposa ini menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Sel-sel adiposa tersusun rapat dalam suatu matriks serat yang tipis. Yang berikut, jaringan serat retikulur, dan jaringan serat retikulur tersusun oleh serat retikulur. Jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Nah, yang ketiga adalah jaringan pengikat khusus atau penyokong. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan mempunyai fungsi khusus. Jaringan ini meliputi jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan darah. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan atau kartilago merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan saraf, kecuali pada lapisan luarnya. Yang kedua, tulang rawan terbagi atas tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Dan teman-teman bisa melihat gambarnya seperti ini. Nah, yang gambar pertama ini merupakan jaringan tulang rawan hialin, yang kedua jaringan tulang rawan fibrosa, dan yang ketiga adalah jaringan rawan elastis. Nah, yang berikutnya adalah jaringan tulang keras. Tulang ini merupakan jaringan pengikat berstruktur kaku yang memiliki matriks serabut kolagen. Matriks kolagen mengandung garam kalsium sehingga kombinasi ini menjadikan tulang keras mempunyai sifat tidak rapuh. Dan jaringan tulang mempunyai saluran yang disebut sistem kanalikuli, pembuluh darah, substansi intraseluler. Yang ketiga, jaringan darah. Nah, jaringan darah ini terdiri atas sel darah dan plasma darah. Yang pertama adalah sel darah. Sel darah ini merupakan bagian yang padat dari darah. Darah meliputi 45% volume darah seseorang. Sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit, keping darah atau sel darah pembeku. Yang kedua, plasma darah. Plasma darah ini merupakan bagian darah yang berupa cairan. Plasma darah meliputi 55% volume darah seseorang, warnanya kekuningan yang terdiri atas sekitar 90% dan zat terlarut sekitar 10%. Nah, adapun sel-sel induk membentuk sel darah yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, eritroblast sebagai pembentuk eritrosit, mekakrioblas sebagai pembentuk trombosit, limfoblast sebagai pembentuk limfosit, monoblast sebagai pembentuk monosit, dan yang terakhir myeloblast sebagai pembentuk leukosit granuler. Terima kasih teman-teman, ini saja materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada lebih, saya ikhlaskan. Terima kasih.